在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Kata-kata Xiaoyan membuat Xiao Li dan Su Qian terkejut, tapi wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan, mereka sudah menebak sedikit alasan perjalanan Xiaoyan. Kamu juga tertarik dengan hal itu? Su Qian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata, "Temanku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya." Xiaoyan menghela napas. Su Qian dan Xiao Li kaget saat mendengar ini, mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya, mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi?" Xiaoyan sedikit ragu-ragu, matanya menyapu ke dokter peri kecil, hanya setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia secara kasar menyebutkan situasi Little Fairy Doctor, dia secara alami tidak menyembunyikan masalah, tubuh racun yang menyedihkan, saat dia berbicara. Tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Li masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiaoyan, Su Qian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin, matanya terkejut ketika dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang sedang menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan khusus semacam ini, secara alami, dia tahu betapa menakutkannya hal ini. Badan racun yang menyedihkan telah muncul di benua Doki di masa lalu, namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana yang cukup besar tanpa kecuali, ribuan kilometer kematian tanpa ada manusia atau binatang yang selamat seperti mimpi buruk yang disebarkan melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi seorang elit Douzong pada usia seperti itu. Itu karena, tubuh racun yang menyedihkan, kejutan di mata Su Qian perlahan-lahan menarik diri beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil, bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Douzong yang begitu muda, jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Bahkan Xiaoyan jauh lebih rendah. Tubuh racun yang menyedihkan tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya mengikuti peningkatan kekuatannya. Saat ini, Little Fairy Doctor memiliki waktu kurang dari 2 tahun, jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulangi peristiwa tragedi bencana lainnya, Xiaoyan perlahan menjelaskan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu dapat membantunya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya, "Iya, selama saya mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan." Xiaoyan mengangguk berat saat dia menjawab. Mendengar ini, Su Qian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiaoyan, dia berkata, "Tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Doki sebelumnya, namun, semuanya akhirnya meletus dan sekarat. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Bagaimanapun, semakin kuat, semakin besar kepadatan racun di dalam tubuh seseorang, letusannya akan lebih mengerikan. Tetua pertama, mohon istirahatlah, selama saya mengumpulkan bahan-bahannya, saya memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya." Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, "Namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam yang mengejarnya. Angka yang cukup, selama itu adalah orang dengan kekuatan tertentu. Dia akan menargetkannya." Su Qian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, "Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Yingsan. Orang tua itu adalah ahli di daerah sudut hitam, dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat dari kekuatanku. Selain itu, orang itu sangat kejam." Kembali ketika dia mengguncang wilayah sudut hitam, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mati oleh tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan hutang berdarah. Apakah Penatua pertama tahu persis kekuatan dari Yingsan tua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Xiaoyan menyuarakan pikirannya.
Orang tua ini eksentrik, dan tidak suka dibatasi. Karenanya, dia kemungkinan besar akan sendirian, namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai level bintang Douzong. Suqian perlahan menjawab. Apakah dia sendiri? Xiao Yan menghela nafas lega, terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku yang dulu harus bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita seharusnya bisa mengalahkan Ying San tua, namun, semuanya tidak sesederhana itu, bahkan jika kita merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Suqian berbicara dengan suara yang dalam, ini terutama terjadi pada Demon Flame Valley itu. Mereka telah mengirimkan cukup banyak ahli kali ini. Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Douzong, dan dia sangat kuat, menambahkan tetua Do Huang yang bekerja sama dengan baik. Mereka seharusnya cukup untuk menunda Douzong untuk sementara, mungkin Anda juga merasakannya, tetapi ada juga orang misterius berjubah abu-abu yang tidak diketahui asalnya di kelompok Demon Flame Valley, orang itu pasti seorang elit Douzong. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Suqian menyebutkan orang misterius berjubah abu-abu itu. Orang yang paling dia takuti adalah orang misterius berjubah abu-abu ini. Apakah orang ini kepala lembah dari Demon Flame Valley? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, kepala lembah-lembah api iblis saat ini sedang mundur. Selain itu, aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Suqian menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan Xiao Yan. Di mana Demon Flame Valley menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka? Seorang elit Douzong, terlepas dari seberapa rendah profil yang dia simpan, rumor pasti akan menyebar di wilayah Black Corner. Xiao Yan berbicara dengan nada ragu yang lembut. Suqian dan Xiao Li menggelengkan kepala. Yang terakhir mengerutkan kening dan berkata, orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya saat kita bertarung dengan Demon Flame Valley di masa lalu, sepertinya dia baru mulai bekerja sama dengan Demon Flame Valley baru-baru ini. Xiao Yan mengangguk samar, dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, tidak peduli dari mana orang ini berasal, kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kali ini, kalau tidak, begitu Ying San tua membawa benda itu ke pegunungan dalam dan hutan purba, kita akan kehilangan jejaknya. Pada saat itu, kemana kita akan pergi dan menemukan air liur transformasi tubuh bodhisattva lainnya? Jika Anda benar-benar ingin menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya yang dulu menyarankan agar Anda tidak menjadi yang pertama bertindak. Saat ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva ini adalah benda panas. Siapapun yang mendapatkannya akan mengundang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Suqian perlahan berkata, burung gereja berada di belakang belalang sembah yang memburu jangkrik, di belakang burung pipit adalah seorang pemburu. Dalam perampasan kacau seperti ini, orang yang menyerang paling awal akan berada pada posisi yang paling tidak diuntungkan. Penatua pertama mencoba mengatakan menunggu untuk menjadi orang terakhir yang menyerang. Xiao Yan ragu-ragu dan bertanya, bahkan jika kita bukan yang terakhir, kita tidak bisa menjadi yang pertama. Amati situasinya dan bertindaklah ketika ada kesempatan. Mata Suqian menyipit saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan terdiam sesaat saat mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan melakukan seperti yang dikatakan penatua pertama. Tenang, ada mata-mata dari gerbang Xiao, tempat tinggal Old Ying San. Jika ada perubahan yang terjadi di kota, kami akan segera mendapatkan berita. Xiao Li tertawa, kalian semua harus istirahat di sini selama 2 hari ini, akan ada seseorang yang akan memberitahu Anda jika ada pembaruan untuk situasinya. Xiao Yan mengangguk, mereka secara alami dapat menyelamatkan banyak masalah dengan bantuan orang-orang dari gerbang Xiao. Suasana aula menjadi lebih santai setelah mereka selesai berdiskusi tentang hal terpenting. Xiao Li meminta seorang pelayan wanita untuk menyajikan teh, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Benar, apa yang terjadi di Kekaisaran Jiama? Pesan terakhir yang saya terima adalah surat dari kakak laki-laki yang meminta bantuan. Dikatakan bahwa 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergandengan tangan untuk menyerang aliansi Yan. Saat itu, saya tidak dapat mengalihkan tenaga karena kami hanya bertengkar hebat dengan Demon Flame Valley.
Ketika situasi kami menjadi sedikit lebih baik, Kekaisaran telah mengirimkan berita bahwa semuanya baik-baik saja. Wajah Xiao Yan agak kaku saat mendengar pertanyaan Xiao Li yang tiba-tiba, tangan halus dokter peri kecil di sampingnya juga samar-samar bergetar saat dia memegang cangkir tehnya, dia menyesap teh, menunduk, dan mengungkapkan ekspresi yang tidak wajar. Semuanya baik-baik saja. Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dan dengan kejam menatap Ziyan yang sedang melingkarkan mulut kecilnya. Setelah itu, dia tertawa dan secara acak memberikan tanggapan. Dia buru-buru berkata, "Kakak kedua, kamu harus membantu kami mengatur tempat tinggal. Kami tidak beristirahat dengan benar selama beberapa hari ini. Kalau begitu, kalian semua harus pergi dan istirahat malam yang nyenyak. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda jika kami menerima berita apapun besok." Xiao Li santai setelah mendengar semuanya baik-baik saja, dia tersenyum dan mengangguk sebelum melambai kepada seorang pelayan wanita untuk memimpin kelompok Xiao Yan ke kamar di halaman belakang. Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil di sampingnya saat dia berjalan menyusuri koridor kompleks yang tenang, dia dengan lembut berkata, "Tenang, tidak apa-apa, Anda tidak dapat disalahkan untuk masalah ini." Little Fairy Doctor mengangguk, dia segera tertawa pahit, jika dia tahu sebelumnya bahwa Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan, tidak akan ada perang selama 1 tahun itu, sekarang masalah itu sudah terjadi, dia hanya bisa senang karena dia tidak menyebabkan kerabat Xiao Yan mati dalam perang itu, jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiao Yan, atau melihatnya membantunya menghabiskan waktu dan upaya untuk mengendalikan tubuh racunnya. "Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat dulu, kita bisa bicara besok." Xiao Yan tersenyum, dia memberi saran dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa pelayan wanita telah berhenti di luar ruangan. "Ya, kamu juga harus istirahat lebih awal." Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa itu sudah sangat terlambat, dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum menggeser kakinya untuk berjalan dengan lembut ke kamar. Xiao Yan mengirim dokter peri kecil ke kamar dengan matanya sebelum menghela nafas, dia segera melewati koridor dan dengan cepat masuk ke kamarnya sendiri. Langit malam seperti tirai hitam yang menutupi kota Kaisar Hitam, cahaya bulan yang redup dan sejuk melewati lapisan awan dan menyebar ke bawah, akhirnya, ia mendarat di sebuah ruangan di mana seorang pemuda berjubah hitam sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat berlama-lama di sekitar hidung Xiao Yan sebelum diserap ke dalam tubuhnya, setelah beberapa penyempurnaan, itu berubah menjadi benang Douqi murni yang memasuki tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat, dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang dipancarkan dari selnya setelah dipenuhi dengan kekuatan, dia tersenyum dan melambaikan tangannya, sebuah benda besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Item berwarna hitam itu cukup besar. Itu menempati lebih dari setengah kamarnya ketika itu muncul, sayap tulang seperti permata memantulkan cahaya redup saat cahaya lampu hangat memancar di atasnya, memberikan penampilan yang sangat aneh. Hal ini secara alami adalah mayat Magical Beast yang telah dibayar Xiao Yan dengan harga mahal untuk diperoleh dari Black Emperor Sect.